Parents, kalau anak tiba-tiba tersedak, panik itu wajar banget. Tapi, jangan sampai panik bikin kita salah langkah. Karena satu tindakan keliru bisa berakibat fatal. Ini adalah situasi darurat yang butuh ketenangan dan tindakan yang tepat. Banyak yang nggak tahu, memasukkan jari ke mulut anak atau mengguncang tubuhnya dengan kencang saat tersedak itu justru bisa membuat sumbatan makin masuk ke dalam dan makin parah. Jadi, apa dong pertolongan pertama yang benar dan aman? Tonton video ini sampai habis ya, karena informasi ini bisa jadi penyelamat nyawa anak kita. Oke. Hal pertama yang paling penting adalah kita harus bisa bedakan dulu jenis tersedaknya. Ada dua jenis, tersedak ringan dan tersedak berat. Kalau tersedak ringan, biasanya anak masih bisa batuk dengan kuat, masih bisa mengeluarkan suara atau menangis, dan kulitnya masih berwarna normal. Nah, kalau tersedak berat, ini yang berbahaya. Anak tidak bisa bicara sama sekali. Tidak ada suara yang keluar, bahkan untuk batuk pun dia kesulitan atau batuknya sangat lemah. Wajahnya bisa terlihat pucat, kebiruan, atau bahkan keunguan. Kalau yang terjadi adalah tersedak ringan, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah biarkan anak batuk sekuat-kuatnya. Jangan diganggu, jangan dipukul punggungnya dulu. Batuk itu adalah mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Cukup temani dan tenangkan dia. Sekarang, gimana kalau anak mengalami tersedak berat? Ini artinya saluran napasnya benar-benar tersumbat dan dia tidak bisa bernapas atau batuk sama sekali. Di sini kita harus bertindak cepat. Lakukan kombinasi 5 pukulan punggung atau back blows dan 5 tekanan dada atau chest thrusts. Caranya beda-beda tergantung usia anak. Untuk bayi di bawah 1 tahun, posisikan bayi tengkurap di sepanjang lengan bawah kita dengan kepala lebih rendah dari badannya. Sangga kepala dan rahangnya dengan tangan kita. Lalu, berikan 5 pukulan yang lembut tapi cukup tegas di bagian punggung, tepatnya di antara kedua tulang belikat. Gunakan pangkal telapak tangan ya. Setelah 5 pukulan, balikkan tubuh bayi dengan hati-hati ke lengan kita yang satu lagi, sehingga posisinya telentang. Letakkan 2 jari kita di tengah dadanya, tepat di bawah garis puting. Lakukan 5 kali tekanan dada atau chest thrust, kira-kira sedalam 1,5 inci. Terus ulangi siklus 5 pukulan punggung dan 5 tekanan dada ini sampai benda asingnya keluar, atau sampai bayi bisa bernapas, batuk, atau menangis. Kalau bayi menjadi tidak responsif, segera hubungi ambulans dan mulai lakukan CPR bayi. Nah, untuk anak di atas 1 tahun, caranya sedikit berbeda. Bawa anak ke posisi berdiri atau berlutut di depan kita, lalu condongkan tubuhnya sedikit ke depan. Berikan 5 pukulan punggung yang kuat di antara tulang belikatnya dengan pangkal telapak tangan. Kalau benda asingnya belum juga keluar, kita lanjut ke manuver Heimlich atau abdominal thrusts. Caranya, berdiri di belakang anak, lingkarkan kedua lengan kita di pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan di atas pusar anak, tepat di bawah tulang rusuk. Genggam kepalan tangan itu dengan tangan kita yang satu lagi, lalu berikan 5 hentakan cepat ke arah dalam dan atas. Ulangi terus siklus 5 pukulan punggung dan 5 hentakan perut ini sampai sumbatannya keluar atau sampai anak bisa bernapas normal. Jika anak kehilangan kesadaran, segera baringkan dengan hati-hati, panggil bantuan medis, dan mulai lakukan CPR. Ada beberapa hal yang harus banget dihindari saat menolong anak tersedak. Pertama, jangan pernah memasukkan jari secara membabi buta ke dalam mulut anak untuk mencoba mengeluarkan benda yang menyumbat. Kecuali kalau kita bisa melihat benda itu dengan sangat jelas dan bisa mengambilnya dengan mudah. Kalau tidak, jari kita malah bisa mendorong sumbatan lebih jauh ke dalam. Kedua, jangan mengguncang tubuh anak. Ini tidak efektif dan bisa menyebabkan cedera serius, terutama pada bayi. Ketiga, jangan beri anak minum air atau cairan apapun. Cairan tidak akan membantu mendorong benda padat, malah bisa masuk ke paru-paru dan memperburuk keadaan. Tentu saja, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Untuk mencegah anak tersedak, selalu awasi mereka saat makan. Pastikan makanan dipotong kecil-kecil sesuai dengan usia dan kemampuan mengunyahnya. Untuk balita, hindari makanan yang keras, bulat, dan kecil seperti kacang utuh, anggur utuh, permen keras, atau potongan hotdog. Ajarkan juga kebiasaan makan yang baik. Makan sambil duduk dengan tenang, jangan sambil berlari, bermain, atau tertawa terbahak-bahak. Ingat ya, parents, insiden tersedak bisa terjadi dalam hitungan detik. Membekali diri dengan pengetahuan yang benar bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga supaya semakin banyak orang tua yang tahu cara pertolongan pertama yang tepat.